Halo warga Jepara, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sama saya lagi, Andi Andong. Kali ini kita akan berbincang tentang pembangunan pariwisata di Kabupaten Jepara. Kali ini saya akan menghadirkan seorang narasumber yang cantik, pinter, dan punya prestasi yang sangat baik di bidang pariwisata. Siapakah dia? Dia adalah Duta Wisata Kabupaten Jepara. Halo, saya Yuliana Kristianingrum, Mbak Kabupaten Jepara 2020. Saya masih 17 tahun, SMA Negeri 1 Bangsri, kelas 11. Apa kabar Mbak Juliana? Baik. Gimana sih kemarin bisa terpilih menjadi pemenang lomba Duta Wisata Kabupaten Jepara? Kalau caranya itu kita melalui beberapa tahapan. Yang pertama administrasi, kita kayak seleksi tinggi badan. Kalau yang kurang ya mohon maaf nggak bisa masuk. Terus kita kalau udah lolos seleksi administrasi itu kita masuk ke tes wawancara. Selama tes wawancara ya dijalani. Waktu tes wawancara jujur saya deg-degan apalagi waktu sama Buflo, kepala bidang Buflo itu. Waktu di Buflo saya deg-degan banget, soalnya lihat perawakannya Buflo tuh cantik tapi berwibawa sekali. Jadi saya berusaha untuk ayo tenang. Jadi buat teman-teman yang mau daftar duta, kalau pengalaman saya pasti kalian deg-degan, tapi berusaha untuk buat relax aja, terus sama dalam hati tuh nyebut doa aja, karena segala sesuatu itu bisa terjadi kok waktu finalnya itu. Soalnya saya juga gak nyangka bisa jadi Mbak Kabupaten Jepara. Apa peran dari Duta Wisata di Kabupaten Jepara ini di dalam pengembangan wisata di Kabupaten Jepara? Apa saja sih peran-perannya selama ini yang sudah dilakukan? Peran Duta Wisata bagi Jepara ini, Jepara itu kabupaten yang memiliki paket komplit untuk wisatanya. Ada wisata religi, wisata sejarah, wisata alam, wisata industri juga. Jadi kita bisa berbisnis sambil berwisata. Peran kita sebagai kaum milenial yang bisa membranding Kabupaten Jepara di bidang pariwisata adalah kita bisa memanfaatkan media sosial, terus kita bisa membantu Dinas Pariwisata pada saat event-event tertentu, seperti waktu kita datang ke pameran, kita bisa membantu Dinas Pariwisata untuk menjelaskan ini loh Jepara punya ini. Selain punya wisata, Jepara juga punya produk unggulan. Dari wisata-wisata tersebut, masing-masing punya produk unggulannya. Seperti di Desa Tempur dengan kopi tempurnya, Damar Wulan dengan distro rotonya. Halo warga Jepara, apa kabar? Kang Mas Bayu, jika Anda haus, minum air rojoku. Mengalir sumber air di bumi Kartini, rojoku air mineral yang menyegarkan. Rojoku minuman kesehatan, segar alami, bersih hilangkan dahaga. Rojoku minuman keluarga, segar higienis, murni rojoku sempurna. Air mineral rojoku menyegarkan dan menyehatkan. Air mineral rojoku sempurna. Wisata di Jepara ini ada banyak, Mbak Yuliana. Ada wisata alam, wisata sejarah, wisata religi, sampai kemudian ada kita itu punya produk yang namanya batik troso. Wisata-wisata di Jepara yang alam, contohnya itu laut. Kita pasti gak asing sama Pulau Karimun Jawa.
Pulau Karimun Jawa itu masuk dalam 4 prioritas destinasi wisata Jawa Tengah, di antaranya Pulau Karimun Jawa di kabupaten kita sendiri, Kabupaten Jepara, Sangiran di Sragen, Candi Borobudur di Kabupaten Magelang, dan Dieng di Banjarnegara dan Wonosobo. Kita harus sebagai warga Jepara ini, khususnya saya sebagai kaum muda Jepara, harus bangga punya Karimun Jawa. Karimun Jawa itu nggak cuma diminati wisatawan Nusantara, tapi juga mancanegara. Dan selain punya wisata alam seperti Karimun Jawa, Jepara juga punya kerajinan-kerajinan seperti kerajinan tekstil yang seperti saya pakai saat ini dari Desa Troso, Kecamatan Pecangaan, yang Desa Troso tersebut masuk dalam salah satu desa wisata yang ada di Kabupaten Jepara. Jepara itu terkenal dengan 3 tokoh wanitanya. Salah satunya adalah R.A. Kartini. Di wisata sejarah yang ada di Jepara itu, contohnya adalah Museum R.A. Kartini. Museum R.A. Kartini menyajikan berbagai barang-barang peninggalan pada waktu R.A. Kartini. Selain Museum R.A. Kartini, ada juga yang di Kabupaten Jeparanya, di Pendopo Kabupaten Jepara. Yang pendoponya itu terbagi menjadi beberapa ruangan yang masih dilestarikan sampai sekarang. Apabila ada wisatawan yang ingin melihat gimana sih keseharian R.A. Kartini dulunya, di mana ruang-ruang R.A. Kartini dulunya beraktivitas. Ini yang agak sensitif ini. Dapat apa setelah menjadi duta wisata di Kabupaten Jepara ini? Apakah popularitas? Apakah uang? Apakah itu bisa menjadi jenjang karir untuk Mbak Yuliana ke depan? Nggak perlu ditanya lagi saya dapat apa. Sebagai duta itu saya udah dapat semuanya, karena saya sudah diajak, digandeng untuk mempromosikan pariwisata di Jepara pun saya sudah merasa sangat bangga. Setelah jadi duta pariwisata di Kabupaten Jepara ini, apakah ada yang berubah dari Mbak Yuliana? Mungkin dari pergaulannya, kemudian kemana-mana harus jaga image. Kalau untuk perubahan pastinya ada. Kalau untuk pergaulan sekarang memang benar lebih menjaga image, karena kalau misal kita nggak menjaga image, gimana kita bisa jadi contoh buat teman-teman yang lainnya, buat kaum muda yang lainnya. Terus kalau perubahan lainnya itu seperti kalau kita keluar, kayaknya aku kenal kamu ya, kayaknya kamu duta, terus oh iya pasti kayak gitu. Jadi rasanya tuh oh gini rasanya dikenal orang. Jadi karena itu kita bisa jaga image kita. Oke Mbak Yuliana, terima kasih atas waktunya. Semoga semakin sukses untuk karirnya ke depan. Di sini kita ada satu hati, satu rasa bersaudara. Di sini kita hebat, gotong royong jadi pondasi yang kuat. Di sini kita menang hati, senang jiwa riang bersemangat.